Salve, selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama Alexander KW Eswil sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada Sekolah Dasar Impres Kalitek, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan video pembelajaran pada kelas 3 fase B tahun 2025 dengan tema Kisah Yusuf. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Ulani, selamat pagi untuk semua. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Ada yang buruk atau kurang enak? Semua sehat? Sehat. Karena semua sehat, tapi semua siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Baik. Kita awali kegiatan belajar kita dengan doa. Untuk itu, Yuna sampai ke kelas pimpin kita doa pembuka. Yuna, start. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Yuna, silakan dulu. Baik, kita ulangi lagi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Alangkah baiknya cek dulu kehadiran dalam kelas. Angelus Katriana Baha Alfa ya hari ini dia. Baik. Angela Maricelutu. Baik. Benyamin King. Baik. Sekarang Pak mengajak kita semua untuk berdiri, kita menyanyikan lagu
salah satu lagu wajib. Apa yang tahu lagu Garuda Pancasila? Oh, baik. Untuk itu kita sama-sama menyanyi. Sebelum Pak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang keberatan kalau diajak untuk membuat kesepakatan kelas? Siapa? Siapa yang keberatan? Baik. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Untuk itu, Pak akan mendengarkan kesepakatan yang akan dibuat bersama. Kesepakatan yang pertama apa? Mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua apa? Jangan beribut, dilarang beribut ya. Dilarang beribut. Yang berikutnya apa? Yang berikut. Bagaimana kalau Pak sarankan untuk dilarang mengganggu teman? Setuju? Setuju, oke. Yang berikut dilarang mengganggu teman. Yang berikut apa? Tidak menyanyikan lagu rohani. Ada yang tahu lagu Bapak Abraham? Tahu. Siapa yang tidak tahu? Atau tahu semua? Oke, baik. Kita sama-sama menyanyi ya. Mungkin teman Hasna akan tolong untuk kita. Oke, mulai. Bapak Abraham, 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, engkau pun juga. Haleluya, pujilah Tuhan. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak ingin bertanya dulu. Siapakah di antara kita yang mempunyai saudara di rumah, memiliki saudara-saudari di rumah? Siapa? Siapakah yang mempunyai saudara dan saudari di rumah? Siapa? Video tidak memiliki saudara atau saudari di rumah? Ada? Bagaimana relasi kita dengan saudara-saudari kita di rumah? Baik, jahat, saling benci, atau saling membantu, saling menolong? Ya? Baik. Apakah semuanya baik? Baik. Betul. Nanti Pak cek di rumah masing-masing ya. Memasuki materi pada pagi hari ini, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita.
Baik. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan menyimak kisah Yusuf, peserta didik dapat menjelaskan inti cerita secara sederhana dan menemukan minimal dua nilai keutamaan, nilai kasih dan pemaafan yang dapat diterapkan dalam hubungan dengan saudara-saudara atau teman-teman yang berada di sekitar kita. Untuk itu, Pak akan menampilkan ilustrasi atau video singkat tentang kisah Yusuf. Apakah masih semangat? Masih. Baik, bersabar. Kristus menyertai kita. Komik Alkitab Anak. Yusuf menjadi penguasa. Dalam kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Mesir, Raja Firaun bermimpi. Ada yang paham tentang gambar-gambar di proyek di layar situ? Gambar yang pertama ini tentang apa ini? Yusuf disiksa oleh saudaranya. Yusuf disiksa oleh saudaranya. Terus kalau gambar yang kedua ini? Yusuf dijual. Yusuf dijual ke siapa? Oke. Terus yang berikut, ini Yusuf di mana ini? Yusuf di penjara. Itu kenapa? Karena Yusuf menolak perbuatan buruk. Makanya Yusuf dipenjarakan. Karena Yusuf dihina dan difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Terus yang ini apa ini? Gambar berikut. Yusuf sebagai peramal atau penafsir mimpi. Oke, di gambar sini digambarkan bahwa di sini dijelaskan bahwa Yusuf sebagai peramal atau penafsir mimpi Raja Firaun. Terus yang berikut ini tentang apa gambar ini? Yusuf sebagai penyelamat Mesir. Iya, betul sekali. Karena Yusuf memerintahkan raja-raja untuk membangunkan gudang untuk menyimpan makanan selama 7 tahun. Supaya ketika kelaparan tiba, mereka tidak mati kelaparan. Kita lanjut gambar yang berikut. Ya, gambar yang ini tentang apa ini? Yusuf mendapat hadiah dari Raja Firaun. Ya, betul sekali. Karena Yusuf
mampu menyelamatkan bangsa Mesir. Maka dari itu, Raja Firaun memberikan hadiah berupa jubah halus, cincin, dan kalung emas kepada Yusuf. Dan zaman yang terakhir ini tentang apa? Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Ya, betul sekali. Ketika itu Raja Firaun mulai turun atau mulai diganti oleh Yusuf. Dan saat itu Yusuf lanjut kelompok kedua ini. Soalnya. Ya, ini kelompok 3. Baik anak-anak, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Silakan menemukan jawaban bersama teman-teman sekalian. Ya, Kami dari kelompok 1 kami ingin menyampaikan hasil diskusi. baik. Pertanyaan pertama, tuliskan 2 perbuatan baik yang dilakukan Yusuf. Jawabannya, bersabar ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Yang kedua, tetap beriman dan tidak putus asa meskipun dijual sebagai budak dan dipenjara. Pertanyaan yang kedua, pelajaran penting apa yang kamu dapatkan dari kisah Yusuf untuk kamu terapkan pada teman-teman atau saudara-saudaramu? Jawabannya, belajar memaafkan seperti Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya walaupun mereka pernah menyakitinya. Kita juga harus berusaha memaafkan teman atau saudara yang berbuat salah. Baik, sudah. Mari kita lihat terus untuk kelompok 1. Baik, silakan lanjut. Pertanyaan yang pertama, tulislah 2 perbuatan baik yang dilakukan Yusuf. Menolak ajaran berbuat dosa dari Sulaimah dengan tetap menjaga kehormatan dia. Yang kedua, selalu jujur dan amanat saat bekerja di istana Raja Mesir. Pertanyaan yang kedua, pelajaran penting apa yang kamu dapatkan dari kisah Yusuf untuk kamu terapkan pada teman atau saudaramu? Jawaban, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf justru berbuat baik kepada saudara-saudaranya setelah menjadi orang penting. Kita pun bisa menolong orang lain meskipun mereka pernah melalui hati kita.
Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Kami akan menunjukkan hasil tugas kelompokan. Baik. Nomor 1, memaafkan saudara-saudaranya yang dulu iri hati dan berbuat jahat kepadanya. Menolong orang lain dengan menafsirkan TV atau membantu raja dan rakyat Mesir menghadapi masa pencuri. Nomor 2, menunjukkan kasih sayang dan kebaikan hati. Nabi Yusuf tetap penuh kasih dan membantu keluarganya saat mereka membutuhkan. Kita juga bisa menunjukkan kasih dengan menolong, berbagi, dan bersikap lembut pada orang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Mari kita beri aplaus. Ya. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat masing-masing. Tahu tepuk semangat? Oke, Pak minta salah satu murid untuk pimpin kita ice break tepuk semangat. Alhamdulillah, oke, baik. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Hai, kurang semangat, kurang sekali lagi. Ayo, lebih semangat. Tepuk Ayo, semangat. lebih semangat. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, silakan kembali ke tempat dan silakan duduk kembali. Sekarang sebagai tugas refleksi sederhana, Pak akan memberikan masing-masing lembaran LKPD. Jadi masing-masing mengerjakan. Ini bukan lagi tugas kelompok ya. Jadi masing-masing untuk duduk, tempat duduknya tetap di tempat, hanya kerjanya masing-masing. Bisa? Dibagikan. Jangan lupa tulis nama. Oke, oke. Mana? Ayo kumpul, waktu habis. Ayo kumpul. Oke. Oke. Oke, semua ternyata semua mampu mengisi LKPD yang diberikan. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa Allah menyelamatkan semua orang. Allah tidak menyelamatkan Yusuf saja,
tetapi Allah menyelamatkan semua orang yang mau berbuat baik seperti Yusuf. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita bisa berbuat seperti apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh Yusuf? Bisa atau tidak? Untuk itu nanti ketika pulang di rumah sebelum berdoa istirahat, masing-masing merefleksikan hidupnya, layak, pantas sebagai Yusuf atau tidak. Kalau kita belum bisa memaafkan sesama kita, kalau kita masih memandang sesama kita, saudara kita, teman kita, masih saling maki, masih saling benci, masih saling berkelahi, berarti kita belum layak menjadi Yusuf. Artinya bahwa kita belum layak mendapatkan keselamatan dari Allah sendiri. Baik anak-anak, sebelum kita doa penutup, Pak mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah dari awal sampai sekarang masih tetap semangat belajar. Harapan Pak bahwa kita belajar tidak saja di sekolah atau di rumah, tetapi di mana saja, intinya kita mau berusaha untuk mengetahui, untuk mau belajar, untuk mau mencari ilmu, menggali ilmu pengetahuan yang sedalam-dalam. Baik anak-anak, sebelum kita kembali, Pak mengundang salah satu siswa atau murid untuk maju ke depan untuk memimpin kita doa penutup. Siapa yang mau? Abila atau Hasna? Oke baik, kesempatan ini kayak diberikan kepada Hasna. Untuk itu Pak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, menyiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kita Hasna. Sekarang silakan beri hormat dan bisa pulang. Sebelum pulang, untuk itu menyimpan dulu buku, baru dimasukkan ke dalam tas, baru hormat dan bisa keluar. Baik, selamat siang anak-anak. Ingat, pulang hati-hati di jalan karena banyak kendaraan, jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, silakan keluar.